Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Abdul Malik dari mahasiswa Teknik Sipil. Di sini ingin menjelaskan tentang fakir yang berbahasa Indonesia. Dimulai dari latar belakang. Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini tidak hanya terjadi dalam bentuk percakapan, tetapi juga terjadi dalam penamaan tempat dan produk yang ada di dalam negara. Berikutnya itu ada pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan fakir? Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan menyengajanya seseorang untuk menderita kekurangan atau orang yang sangat kurang atau bisa orang yang sangat miskin. Berikutnya itu apa sih yang dimaksud dengan kosakata? Kata kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bangsa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran diri, merupakan gambaran dari kecerdasan atau tingkat pendidikannya. Apa yang dimaksud dengan pendanaan kata? Pendanaan kata merupakan sebuah kata dengan memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama atau mirip. Padanan kata adalah sinonim. Di sini padanan kata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sinonim absolut, yaitu suatu relasi dari 2 kata atau lebih yang sama pada semua konteks. Yang kedua ada sinonim proporsional, yang dimana arti dari kedua kata atau lebih yang substitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Dan yang ketiga itu sinonim dekat, yang merupakan relasi arti antara 2 kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama seperti besar dan luar biasa. Yang berikutnya itu ada faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa asing, antara lain yaitu keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul ketimbang bahasa kita sendiri. Yang kedua itu ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam pendanaan bahasa Indonesia. Dalam proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada proses adopsi, yang merupakan proses terserapnya bahasa asing karena pemakaian bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan. Yang kedua ada proses adaptasi. Proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada proses terjemahan, adalah kosakata dari bahasa asing dicairkan pendanaannya dalam bahasa Indonesia atau artinya ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada proses kreasi, hampir mirip dengan terjemahan, tetapi tidak harus memiliki bentuk yang sama. Misalnya dalam bahasa asing ditulis dalam 2 atau 3 kata,
sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya ditulis dalam satu kata. Berikutnya itu ada kesimpulan. Di sini saya mendapatkan kesimpulan dari PPT yang saya buat, yaitu fakir merupakan ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Kosakata merupakan himpunan semua kata-kata yang dimiliki dan dimengerti oleh seseorang, serta digunakan untuk menyusun kalimat baru. Kosakata bahasa asing makin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul, dan ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing ke dalam padanan bahasa Indonesia. Yang terakhir itu ada syarat. Penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkat dan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia inilah yang akan mendorong masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.